Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairati wal barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati semua kita yang hadir, para jamaah salat subuh dan majelis ta'lim kita Masjid Al-Ikhlas Pak Jo, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya yang saya muliakan, apa yang diistilahkan oleh orang Melayu Riau, yang selangkah lebih didahulukan, seranting lebih ditinggikan. Jadi ada orang tua kita Pak Haji Robinson, kemudian ada tadi Pak Kiai kita Haji Pak Mardi Abdullah, dan semua kita yang hadir nih. Ada agak jauh juga nih penuntut ilmu abadi nih kan Dojumani yang ada di mana-mana ini nih, serta ibu-ibu yang saya hormati. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mempergunakan nikmat rahmat inayah Allah pada pagi hari ini untuk bersama-sama melaksanakan rangkaian ibadah, baik yang wajib, yang sunnahnya, serta kita bisa melanjutkan usaha kita, apa yang dinamakan oleh Al-Quran liyatafaqahu fiddin, menambah pemahaman kita dalam masalah agama kita yang kita cintai ini. Mudah-mudahan ini akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang saya hormati, saya tidak akan menyampaikan hal yang baru, hanya mengingat-ingatkan kembali apa yang selama ini hampir semua kita sudah tahu. Tapi ini hanya untuk mengulang-ulang kembali, mengingat-ingat kembali. Karena memang kata Al-Quran, kita ini sebagai manusia perlu untuk saling mengingatkan dan perlu untuk diingatkan. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, karena peringatan itu akan banyak manfaatnya bagi orang-orang yang beriman. Saya akan mengajak kita bersama. Tapi sebelumnya saya izin ini kepada Pak Ustadz, Pak Kiai, sama-sama nanti kita berusaha, nanti saling melengkapi saja. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang ingin ditambahkan. Saya ingin mengajak kita bersama untuk melihat surah Al-Mudassir ayat 41 sampai dengan 47. Rangkaian ayat ini memberikan informasi kepada kita tentang kondisi orang nanti pada hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi jannatin yatasaalun. Di dalam surga itu nanti yatasaalun, ada sekelompok orang yang saling bertanya. Anil mujrimin. Mereka bertanya tentang hal orang-orang yang banyak dosa dan dimasukkan ke dalam neraka. Menurut Quraisy Shihab di dalam tafsirnya, nanti orang yang masuk surga diberikan kesempatan untuk jalan-jalan ke neraka, dan di neraka dia akan menemui kawan yang dia kenal, sahabatnya, orang-orang yang biasa bergaul dengannya di dunia, yang masuk ke dalam neraka. Dan nanti penghuni surga inilah yang bahkan bertanya kepada penghuni neraka. Dan nanti diceritakannya waktu bertemu lagi di dalam surga. Tadi ketika di neraka saya bertemu dengan kawan waktu di dunia.
Dan kemudian mereka bertanya. Ada yang bertanya kayak gini. Ma salakakum fi syaqar? Apa yang membuat kamu dimasukkan Allah pada hari ini ke dalam neraka Sakor? Jadi ditanya penghuni neraka Sakor, apa yang membuat mereka masuk neraka Sakor? Mereka menjawab dengan jujur. Ini khasnya manusia nih. Kalau lah masuk penjara baru jujur. Lah masuk neraka baru jujur. Ada 4 hal yang membuat mereka masuk ke dalam neraka. Ada 4 hal yang menjadi penyebab mereka masuk neraka. Ada 4 jalan yang mereka tempuh ketika di dunia yang membuat mereka masuk neraka. Nah, ini pelajaran bagi kita nanti pagi ini, mengingatkan kita bersama sebisanya kita menghindari dari yang 4 ini. Inilah gunanya bagi kita untuk melihat pesan dan kesan dari ayat ini. Apa 4 hal itu? Yang pertama, lam naku minal musallin. Dulu ketika di dunia kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Walam naku nut'imul miskin. Dan dulu ketika di dunia kami termasuk orang yang tidak mau memberi makan kepada orang-orang miskin. Wa kunna nahudu ma'al khaidin. Dan dulu ketika di dunia kami termasuk orang-orang yang suka berbicara hal-hal yang tidak berguna. Wa kunna nukazzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Dan dulu ketika di dunia kami termasuk orang yang tidak percaya atau mendustakan adanya sesuatu yang pasti, yaitu hari kiamat, hatta atana al-yaqin, sampai datang kepada kami sesuatu yang pasti, yaitu kematian. Bapak Ibu para jamaah, inilah 4 hal yang menjadi penyebab masuk neraka Sakor, yang menyampaikan kepada kita itu adalah Allah, dan yang mengakuinya itu adalah penghuni neraka sendiri. Jadi ini kalau bahasa intelijen ini apa? Informasinya A1 ini. Karena langsung dari ahli neraka yang memang sudah dalam neraka, yang menyampaikan kepada kita juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan lihat sedikit bagaimana penjelasannya untuk kita bisa ambil pelajaran. Yang pertama, di ayat ini menyebutkan salah satu nama neraka, yaitu neraka Sakor. Neraka itu ada 7 pintu. Ada yang hadis bilang tuh 7 namanya. Neraka Sakor, Jahannam dan lainnya. Dan dia punya 7 pintu. Beda nanti dengan surga. Surga punya 8 pintu. Laha sab'an abawab. Neraka Jahannam itu punya 7 pintu dan masing-masing akan masuk golongan yang sudah ditentukan. Ini ada renungan yang bagus. Kenapa neraka itu 7 pintu? Tidak 5, tidak 6, tidak 3, atau tidak 8. Kenapa Allah pilih 7? Khasnya Al-Quran sebagai mukjizat, tidak ada satupun yang kebetulan. Pasti punya makna. Jangankan penyebutan nama angka, penambahan huruf atau pengurangan huruf dalam Al-Quran itu mengandung makna yang sangat dalam. Nah, salah satu analisis ulama tafsir, kenapa Allah menentukan jumlah pintu neraka itu 7, itu karena ada 7 anggota badan manusia yang punya potensi besar
mengantarkan manusia itu ke neraka. Yang 7 itu adalah mata ketika memandang, telinga ketika mendengar, mulut ketika berbicara, perut ketika makan dan minum, tangan ketika berbuat dengan tangan, kemaluan dan kaki. Jadi 7. Mata, telinga, mulut, perut, tangan, kemaluan, kaki. Inilah yang berpotensi manusia melakukan kedurhakaan. Mata dengan pandangannya yang salah, yang jelek. Telinga dengan pendengarannya yang salah. Mulut dengan bicaranya yang batil, yang salah. Dan penjelasannya tahu sendiri, ghibahlah namanya, apapun namanya. Perut itu kemasukan makanan yang haram dan minuman yang haram. Lalu tangan, ini dengan berbagai bentuk perbuatannya. Kalau fisik mungkin menampar, menggocok orang. Kalau para pejabat bisa nando tangan yang apalah ujungnya itu. Nah, kemaluan dengan perbuatan zinahnya. Dan kaki itu ketika dilangkahkan ke tempat manapun yang tidak diridhai oleh Allah. Jadi khusus untuk pembahasan ini ada yang diperkenalkan oleh ulama, hifzul jawarih anil junub, menjaga anggota badan dari perbuatan dosa. Nanti ada penjelasannya bagaimana pandangan mata, telinga, kaki. Karena semuanya nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita ini, kayaknya kita ini lebih banyak yang senior ini yang hadir ini. Yang perjalanan hidup kita sudah lumayan banyak. Diingat-ingat sajalah, diakui-akui saja bagaimana selama ini kita mempergunakan pandangan, menggunakan pendengaran, menggunakan mulut, menggunakan perut, menggunakan tangan, menggunakan kemaluan, menggunakan kaki. Kalau ada yang salah, mumpung masih ada waktu, maka istighfarlah dan minta ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung kita masih sehat, mumpung masih ada waktu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu tambahan tentang neraka. Jadi saya pernah disampaikan oleh kawan, kalau begitu Pak katanya, sebenarnya ada hikmah besar bagi orang yang cacat. Kenapa begitu? Bagi orang buta, berarti sudah tertutup kemungkinan satu untuk bisa masuk neraka. Bagi yang peka, sudah tertutup kemungkinan satu mengantarkan ke neraka. Yang kupingnya. Bagi yang tangannya bermasalah, tidak bisa digunakan, sudah tertutup kemungkinan. Nah, aku ingat omongan mertuaku, Pak Robinson, Pak Mardi mungkin ingat mertuaku, Pak Haji Hamdan Ibnu Absin, almarhum, orang Kanwil Depak juga. Ketika kami duduk depan rumah, maaf, lewat ada seorang yang gangguan mental, bahasa kitanya gilo. Terus anak-anak banyak yang nyorat-nyoratinnya. Kata mertuaku, jangan disorati orang-orang seperti itu. Karena orang gila seperti itu adalah calon penghuni surga yang berjalan di muka bumi. Kenapa? Bukankah orang yang seperti itu nanti tidak dihisap pada hari kiamat? Ceto dia nih. Aman kita di mata nanti nak dipertanggungjawabkan, telinga nak dipertanggungjawabkan, makanan nak dipertanggungjawabkan, kaki nak dipertanggungjawabkan. Kullu saghirin wa kabirin mustatar. Setiap yang kecil yang besar semuanya tercatat. Dan nanti akan diminta pertanggungjawaban.
Cuman gilonya itu yang gilo tuh dari kecil. Ndak warasnya itu dari kecil. Memang sudah takdirnya kayak gitu. Bukan gilo oleh narkoba. Bukan gilo kalah pilkada. Apalagi gilo nak balik ke jando. Nah, memang itu masih ada pertanggungjawabannya itu. Yang itu masih itu tuh. Nah, ini yang betul-betul karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Maaf. Itu. Sekarang kita lanjutkan. 4 yang menjadi penyebab orang pengakuan penghuni neraka, penyebab masuk neraka. Pertama adalah lam naku minal musallin. Alhamdulillah untuk kita jamaah ini yang sudah seperti ini, insya Allah menjaga sholat jamaah ini tidak bisa diragukan lagi. Cuman bukankah, nah ini bukankah, kalau kita mau jujur, di keluarga besar kita sampai hari ini, barangkali ada yang masih lalai ini. Entah anak, entah menantu, entah cucu, entah keponakan, entah adik. Biasanya di keluarga besar kita ini masih ada juga yang perlu kita ingatkan. Bahwa kalau tidak sholat, maka itu menjadi penyebab orang masuk ke dalam neraka. Sholat adalah ibadah utama yang menjadi tanda seseorang membangun hubungan yang baik dengan Tuhannya, Allah. Semakin banyak orang melakukan sholat, maka semakin baguslah hubungannya dengan Allah. Semakin banyak orang melakukan sholat, maka semakin mendekati sempurnalah hubungannya dengan Allah. Hubungan yang paling utama dengan Allah bagi seorang mukmin sebagai muslim itu adalah ibadah sholat. Kita ini rasanya yang sudah berumur 50 tahun ke atas atau 40 tahun ke atas. Kayaknya rata-rata ini masih ada yang 20 ini nih. Kayaknya ibu-ibu ini masih ada 25 nih. Nah, ya, rasanya alhamdulillah sudah termasuk yang musallin sekarang. Tapi kita tidak tahu masa lalu kita. Nah, itu yang perlu. Kalau sudah bisa melaksanakan yang wajib, maka berusahalah untuk menjaga yang sunnah. Yang sunnah rawatib, yang mengiringi sholat wajib, atau yang sunnah pada waktu tertentu. Pada waktu duha, pada waktu tahajud, witir, dan sholat sunat yang lainnya. Mudah-mudahan kelemahan, kelalaian kita selama ini dalam melaksanakan sholat pada masa-masa lampau, itu bisa tertutupi dengan penambahan ibadah yang bahagia, sholat yang sekarang kita laksanakan. Dan ini istiqomah, kemudian jangan lupa doakan pula keluarga, anak agar mau melaksanakan sholat. Layaknya Nabi Ibrahim itu kan berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min zurriyati. Itu ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah berumur, itu sangat bagus doa-doa itu sering dibaca untuk anak cucu kita. Kan ada banyak doa untuk anak cucu dalam Al-Quran. Yang Rabbi ja'alni muqimas shalah tadi, ada lagi doa terkhusus bagi yang sudah berumur 40 tahun. Nah, caknya kita ni lah harus hafal doa ini nih. Nah, doa itu ada dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Yang Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini doa secara khusus disebut oleh Allah ketika berumur 40 tahun ke atas. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana.
Dan kami sudah mewasiatkan, mewajibkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tua mereka. Khususnya ibu mereka, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibunya yang mengandung dalam keadaan susah dan bertambah susah. Wa fisaluhu salasuna syahra. Dan kemudian setelah lahir disapi atau disusui selama 30 bulan. Hatta iza balagha asyuddah. Sampai nanti ketika dia sudah bisa berusaha, kuat untuk mencari rezeki, wa balagha arba'ina sanah. Dan setelah dia berumur 40 tahun. Qala rabbi auzi'ni sampai akhir. Dan mereka berkata, Tuhanku, berikan kekuatan kepadaku untuk bisa mensyukuri nikmat yang engkau anugerahkan kepadaku, kepada orang tuaku, dan berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Aku taubat kepadamu ya Allah atas semua dosa yang selama ini aku lakukan, dan aku berjanji untuk menjadi orang muslim, menyerahkan diriku kepadaku sampai akhir hayatku. Di doa luar biasa. Doa untuk kita, untuk orang tua, dan doa untuk anak cucu. Dalam surah Al-Aqab ayat 15. Mudah-mudahan kita lah sudah hafal. Karena idealnya kalau sudah 40 tahun tuh hafal itu tuh. Sering-sering dibaca. Atau doa yang paling umum kita sering dengar dalam surah Al-Furqan itu untuk keluarga kita juga. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu mengingat-ingatkan saja Bapak Ibu untuk kita. Ini pertama, orang kalau tidak sholat itu bisa menjadi penyebab masuk neraka. Yang kedua, walam nakun nut'imul miskin. Di dunia kami termasuk orang yang tidak memberi makan kepada orang miskin. Kalau yang pertama tadi hubungan yang baik dengan Allah, yang kedua adalah hubungan baik dengan manusia. Memperlihatkan kepedulian dengan sesama manusia untuk saling membantu, saling menolong. Nah, ini banyak ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah untuk menolong sesama. Yang wajib namanya zakat, dalam bentuk sedekah, dalam bentuk hibah, dalam bentuk hadiah, dan dalam bentuk wakaf. Banyak pintunya ini. Nah, di antara yang utama itu adalah memberi makan orang-orang yang memerlukan makanan. Nak bayar zakat kah namanya, nak sodakoh kah, nak hibah, nak hadiah, silakan itu. Jangan sampai ada orang yang di sekitar kita itu kelaparan, pada saat yang sama justru kita banyak buang-buang makanan di rumah. Ini diingat-ingat, apalagi bulan puasa biasanya. Belewa dibeli, PMP dibeli, celimpungan dibeli. Tapi pas berbuka baru 2 kali suap sudah kenyang. Biasanya makanan banyak yang terbuang. Ada yang wajib membantu orang miskin kalau sudah pasti tahu dia miskin, itu wajib dibantu. Kalau sedekah ada yang sunnah, tapi kalau lah tahu dia pasti, itu wajib dibantu. Saya punya 2 renungan. Pertama, Ibnu Mubarak, ini seorang ulama tasawuf dan ulama hadis yang besar. Ada riwayat yang bagus tentang beliau. Beliau ini tinggal di Yaman dan naik haji dari Yaman zaman dulu tuh kan jalan kaki pakai onta. Ibnu Mubarak ini pengusaha, pedagang. Jadi dia sering kalau naik haji mengajak orang agak banyak. Jadi rombongan, kafilah. Layaknya zaman itu belum ada hotel. Jadi kapan bertemu malam, itu buka perkemahan.
nginap di situ dan membawa logistik, itu dibawa banyak-banyak. Ada makan roti, ada daging apa. Termasuk mereka ini bawa burung untuk makanan di jalan. Nah, di suatu mereka berhenti, itu tukang masaknya ngecek burung, ada beberapa ekor yang mati. Lalu dibuangnya. Nah, yang sudah terbuang itu, datang 2 orang anak kecil ngambilnya. Dan dibawanya. Nah, tukang masak tadi penasaran. Ngapain anak ini bawa burung ini? Diikutinnya diam-diam. Rupanya anak ini dibawanya burung itu di rumah, dilepaskan bulunya, dimasaknya dan dimakannya. Terkejut dia. Dia bilang, "Nak, ngapa kamu makan? Ini kan sudah jadi bangkai, tidak disembelih. Jangan dimakan, ini kan tidak boleh kamu makannya, Nak." Apa jawaban dia? "Pak, kami ini lama pingin makan yang cak ini. Cuman kami tidak bisa. Tidak bisa kami belinya, duit tidak punya. Makanya tadi ketika kami melihat bapak buang, kami ambil kesempatan kami bisa makan." Tersentuh pegawai ini, tukang masak ini, dia cepat-cepat kembali ke perkemahan, dia laporkan kepada tuannya Ibnu Mubarak. Kata Ibnu Mubarak, "Kalau begitu coba kamu cek beberapa orang, lihat berapa banyak orang miskin yang ada di kampung itu." Hasil laporannya, hampir semuanya miskin dan memerlukan bantuan makanan. Dapat laporan itu, kata Ibnu Mubarak, bikin pengumuman naik haji tahun ini kita batalkan. Seluruh biaya haji kita berikan kepada orang kampung ini yang miskin. Membantu mereka ini jauh lebih wajib ketimbang kita naik haji yang diantara kita ini sudah pernah naik haji. Coba lihat. Saking perlunya kita. Tapi ini berlaku bagi yang sudah pernah naik haji. Ini juga sebenarnya agak dijadikan renungan ini. Bagi yang sudah sekali umroh, terus ngulang-ngulang lagi, berulang-ulang. Tolong perhatikan apakah masih ada orang di sekitar yang memerlukan bantuan. Membantu orang miskin itu lebih bagus daripada pergi berhaji berulang-ulang dan pergi umroh berulang-ulang, kecuali kalau yang pertama ini pengecualian ini. Nah, itu yang kedua, sekedar untuk saling mengingatkan saja. Pak Ibu, kita nih setiap hari Ahad sering dapat undangan, kita datang kan resepsi ini, kita bawa apa? Bawa amplop. Isinya apa? Duit. Apa kira-kira hukumnya ngasih amplop ke resepsi undangan itu? Hukumnya mubah untuk saling berbagi hadiah. Tahadu tahabbu. Hendaklah kamu saling berbagi hadiah dan itu nanti akan membuat sayang di antara kamu. Nah, maksud aku, kalau membantu orang miskin itu wajib. Kalau memberi uang keundangan itu tidak termasuk kategori wajib. Yang wajibnya datangnya. Iza da'aka fa'ajibhu. Apabila kamu diundang, datang. Nah, cuman kebiasaan kita membawa amplop. Apakah itu salah? Sama sekali tidak salah. Bagus. Cuman aku mengingatkan diriku dan kita semua, jangan sampai setiap bulan itu menyiapkan amplop keundangan sampai 10 iko, tapi uang miskin lupa dibantu. Yang wajibnya tidak terlaksana, yang tidak wajib justru kita jadikan kebiasaan yang harus dilaksanakan. Namanya fikih itu namanya fikih aulawiyat, prioritas. Apa yang harus kita prioritaskan pertama dulu. Ini cuman bukannya berarti salah untuk pergi ke undangan itu ngasih duit, enggak, itu bagus. Bagus. Yang lebih bagusnya itu keundangannya ngasih, tapi orang miskin enggak dilupakan.
Nah, itu yang bagusnya sekali itu. Yang kedua,